Shalom Ibu dosen dan teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, Febrianti Aritasa. Di sini saya akan membawa materi tentang kelainan pada sistem pernapasan. Pernapasan merupakan proses pertukaran udara yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kelainan pada sistem pernapasan, yaitu yang pertama, flu atau influenza. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang mudah sekali menular. Penularan biasanya melalui kontak langsung ke cairan atau melalui cairan yang dikeluarkan oleh penderita saat bersin atau batuk. Saat mengalami influenza, hidung dipenuhi dengan lendir sehingga terganggu pada sistem pernapasan. Yang kedua, faringitis. Keluhan utama pada penyakit faringitis ini adalah nyeri di tenggorokan. Faringitis seringkali disebabkan oleh infeksi virus, namun dapat juga disebabkan oleh bakteri, sehingga untuk penanganannya dibutuhkan antibiotik. Yang ketiga yaitu laringitis. Laringitis adalah gangguan pernapasan yang menyerang laring atau pita suara. Peradangan yang terjadi biasanya disebabkan oleh penggunaan pita suara berlebihan, iritasi, atau infeksi pada laring. Gejala-gejalanya suara serak atau paru bahkan hilang sama sekali. Yang keempat yaitu asma. Asma ini disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan, yaitu sesak napas menjadi tanda umum dari penyakit ini. Biasanya sesak napas diiringi oleh minggi atau wheezing yang merupakan suara khas bernada tinggi saat pasien mengeluarkan napas. Yang kelima yaitu bronkitis. Bronkitis adalah peradangan pada bronkus yang merupakan saluran udara dan dari paru-paru. Bronkitis umumnya dicirikan dengan yaitu batuk berdahak yang kadang berdahak bisa berubah warna. Yang keenam yaitu emfisema. Penyakit emfisema ini menyerang kantung udara atau biasanya disebut alveoli. Seorang yang terkena emfisema ini tidak selalu menunjukkan gejalanya, namun seiring perjalanan penyakit ini biasanya penderita kondisi lambat laun akan mengalami sesak saat bernapas. Gangguan ini adalah salah satu kondisi yang digolongkan sebagai penyakit paru obstruktif kronik atau biasanya disebut dengan PPOK. Yang ke-7 yaitu pneumonia. Penyakit pneumonia atau biasanya disebut dengan radang paru-paru ini merupakan peradangan akibat infeksi, batuk berdahak, demam, dan sesak napas adalah gejala umum dari pneumonia. Ciri yang lain dari penyakit ini adalah dahak kental yang dapat berwarna kuning, hijau, coklat, atau bernoda darah. Yang ke-8 kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini adalah salah satu jenis kanker yang paling berbahaya dengan angka kematian yang tinggi. Terjadi kanker paru-paru pada seorang berkaitan dengan erat merokok baik aktif maupun pasif. Riwayat kanker paru-paru di keluarga, riwayat paparan zat kimia dengan gas beracun seperti asbestos dan radon, atau menghirup udara berpopulasi dalam jangka panjang. Yang ke-9 yaitu rinitis.
Penyakit rinitis ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh peradangan pada rongga hidung sehingga mengalami pembengkakan dan mengeluarkan lendir. Penyakit ini dapat disebabkan oleh adanya alergi terhadap sesuatu. Yang kesembilan yaitu sinusitis. Penyakit ini merupakan gangguan sistem pernapasan akibat adanya peradangan yang terjadi pada sebelahan atau rongga hidung. Adapun gejalanya yaitu berupa hidung tersumbat, ingus, berbau, berwarna kuning, hijau, dan sakit di daerah sinus yang terserang. Yang ke-10 yaitu difteri merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtherial yang diakibatkan adanya penyumbatan oleh lendir pada bagian laring dan bronkusnya. Pada penderita tindak lanjut, maka penderita dapat mengalami kerusakan selaput jantung, demam, lumpuh, bahkan bisa berakibat meninggal dunia. Yang ke-11 yaitu TBC atau tuberkulosis. TBC ini merupakan penyakit pernapasan yang disebabkan karena bakteri Mycobacterium tuberculosa. Penyakit ini bisa menular melalui udara. Penderita akan mengalami peradangan pada dinding alveolus sehingga difusi O2 akan terganggu. Baik, mungkin inilah hasil diskusi presentasi saya. Sekian dan terima kasih.